gue mulai nyanyi SMP sama guru gue sama senior SMP tuh disuruh nyanyi gitu kalau ada acara. Soalnya kalau kayak high scope itu suka ada pertunjukan yang tiketnya dijual ke orang tua tuh yang gitu. Iya betul. Iya kan. Video lo viral kalau main gitar Iqbal nyanyi gak? Iya. Iya kan? Iya, ada. lo tau ya? Tahu gue lewat itu FYP. Pas gue itu gue umur 11 atau 12 ya. Main gitar kan? Baru kelas 1 SMP tuh gue main gitar sama Iqbal gitu. Yang ini tenenenenenet. Pasporan apa? Bener gak sih nyanyi Dewa? Gue nyanyi lagu percaya aja lagi bener. Kalau nyanyi lagu Justin Bieber. Waktu di high school ada gak yang nongkrongnya pada gini nih? Gak ada. Terus jauh-jauhan lu dah. Kayaknya jauh-jauhan lu udah enggak, tapi ada kita dulu nongkrong ada tempat namanya Warbal, warung belakang. Oh sama aja ya. Sama. Ada. Iya. Tapi di situ tuh high scope sama Cikal tuh yang gini-gini gitu. Asik. Asik tawurannya high scope Iya. Ini kok kan lu. Gue juga sama, gue bilang apa sih ini anak-anak orang kaya. Kok sotoy. Yoi. Selamat datang di podcast Hancur. Kali ini Patra Gumala, Dias Danar, dan Randika Jamil pemeran utama tuh lagi syuting. Bukannya dia alasannya karena udah males nih podcast hancur. Enggak Dit, jangan gitu Dit. Lu jangan gitu Dit. Takutnya, katanya takutnya jadi jejak digital buat anak sama buat anaknya. Beda. Itu Kemal gitu alasannya. Masa alasannya sama? Oh iya. Masa tiap alasan orang keluar alasannya sama? Enggak, kemarin soalnya gue liat chatnya Bang Mas Dika kayak Mal dulu alasannya apaan Mal? Aku mau tahu dong. Kopas dong gitu. Dia emang udah nyiapin ini nih dari kemarin. Iya, anjing. Jadi kali ini podcast aja ditemenin sama Adit Insomnia. Yang baru punya channel YouTube Kamar Adit Insomnia. Pas banget di episode pertama lu rekaman kan lu musik banget. Bintang tamu kita musisi. Jadi bintang tamu kita ada Nadif Basalama. Yang punya dua kesamaan sama Adit dan sama gue. Apa tuh? Pertama musik Adit. Dua UK banget anaknya. Wis. Tapi ya sih gue rasa lu emang UK banget anaknya bener. I know right, yes. Gue liatnya celana bahan lo Stone Island nih. Yes, apa itu cik? Stone Island tuh dari Inggris ya. Ya, tapi gue udah nyoba topi Carhartt. Yes, itu kan Inggris. Nggak, itu nggak Inggris juga sih. Tapi gue kemarin makan siang di Camden. Ya itu. Cikini. Dia jauh-jauh ke London dia. Selalu makan warung Pino. Iya di Camden Di Camden. Iya Om Pino. Orang ke Inggris makan apa gitu? Cari nasi. Iya kangen sama tempe. Seminggu doang kangen. Baru itu kan lo makan kayak nasi Indo gitu. 200-300 ribu. Betul. Habis itu nggak kangen lagi. Iya ngapain juga. Ya kangen lah UK sebegitu homie-nya gak sih? Gue belum pernah. Gue belum pernah. Belum pernah lu Dit? Belum pernah. Ya Allah Dit. Bisa gue ditolak 3 kali waktu itu. Yang bener lah. Iya. Kok bisa? Ya pertama pokoknya ini jadi gue cerita nih. Gak apa-apa. Sorry di namanya juga podcast ngobrol. Dulu gue mau berangkat sama Ucup Pestapora. Iya. Pakai agent. Pokoknya intinya gue pakai suratnya kantor Ucup yang dulu. Ternyata kena random checking. Lu nggak terdaftar? Nggak, kayak si dari kedutaannya. Ini lu nggak ada nih di sini transferan dari kantor ini. Kalau ngaku dari kantornya dia gitu ya. Betul. Ya, dan karena pas mau buat visa kan lu harus ngasih rekening orang gitu. Pas banget gue lagi ada kerjaan bikin web series. Iya. Itu ada dari dari klien gue transfer yang lumayan gede banget. Kayak gue disuntikin duit dari situ. Yang 5M itu? Enggak. Wow, kok Anda tahu? Kedua gue apply lagi. Web series Delta kan? FM. Itu mau pasti gue berangkat ke UK. Pasti gede. Terus kedua kata temen gue, coba pakai surat orang tua. Iya. Gue pakai. Dijawab lagi sama kedutaannya. Kemarin katanya kantor. Ini orang tua nih bener mana? Jadi membingungkan. Gak lama gue apply lagi di waktu berdekatan. Pakai Express tuh karena gue udah mau berangkat. Iya.
Terus dari kedubesnya jawabannya gini intinya, enggak lo emang lo nggak punya duit lo katanya. Lo nggak bisa berangkat ke UK lo nggak punya duit, gue kita tolak. Kok ngejudge iya. Gue gue doain ini nolak gue, anaknya ntar nggak bisa kemana-mana. Di UK doang anaknya. Doang iya. Lo berarti gue ini juga terakhir di kan waktu itu belum ngantor lagi dit emang lagi belum siaran. Belum 2018 belum. Masih invalan di Hard Rock dulu. Oh. Gitu, belum punya kantor yang tetap. Iya. Gitu. Tapi kalau lu waktu itu kuliah ya. Jadi Kuliah. visanya visa student ya. Visa student gue bisa di sana malah bisa gawe 20 jam per minggu. Oh, di visa student tuh ada boleh bekerja. Boleh kerja. Terus lu kerja situ? Iya, gue jadi kasir fish and chips. Oh, iya? Iya. Gokil. Terus gue dulu, anjir ini aneh banget sih gue cerita, tapi gue pernah kayak kirim duit yang agak ilegal gitu. Iya, serius beneran. Gimana? Maksudnya gimana? Jadi gue dulu disuruh ngirim duit 5.000 nih, gue dapat 10%-nya. Lu ngirim 500 ke Indonesia gitu? ke Indonesia ya. Sama? Ada lah. Jangan gue cerita, nanti gue cerita. Oke, iya, cuma oke. itu gak jelas banget sih. Itu pengalaman hidup gue yang Emang 2018 udah ada judi online? Enggak ada gitu. bukan judi online. Framing Itu Kamboja, itu Kamboja. itu Kamboja, bukan UK. Itu saya orang nitip kayak gue nitip ke anak gue dong mau Iya kayak kirim gitu. dip, Iya kayak gitu. Kayak gitu. Oh. Ini aneh apa alibinya kan Alibi. begitu. Cuma gue nggak pernah tahu itu fulus apa gitu. Iya iya. Oke. Tapi emang kalau yang legal maksud gue pakai apa sih gitu? Iya Bisa kan, bank transfer kan lu Bank setor transfer duit kan? cash ke bank gitu. Kalau ini tuh cash gue lempar ke Western Union dulu. Oh, langsung. Udah itu Tapi bedanya mungkin, apa? Kenapa itu kerasa ilegal? karena siapa orang dititipin duit nih terima 10% nih. Iya. Udah rasanya bohong aja gitu kayak too be true Biar gitu. nggak ke-tracking. Iyalah gue Lumayan 500 pound. 500 pound Iya. 10 juta. 10 juta, Dulu gue iya. setiap 2 minggu sekali gue. Jadi gue dapat allowance itu 1 bulan 1.000. Heeh. Nambah lagi Nambah lagi 1.000. Udah jadi gue Oh itu yang akhirnya dipakai buat rekaman tinggal pertama. Duitnya disimpan. Karena bersamamu. ternyata penjaga hati hasil gitu. Oh iya. Berkah sih berkah. Inspirasi menjaga hati. Si Enggak lah, tapi Hati itu harta titipan tuh hati. Iya, Harta hati. titipan. Penjaga hati harta titipan. Jaga hati titipan ternyata gue. Tapi selalu konsisten kok 5.000 gitu nih Dulu iya, ngirimnya. dulu iya. Oh, polanya yang 5.000 gitu. Itu aneh ya. banget sih, nanti gue cerita lah. Itu gue gak bisa tuh. Salah juga gue buka tadi obrolan. Nggak masalah. Salah juga gue udah Nggak dekat masalah. sekarang. Masih aman. Santai Iya, deh. soalnya besok yang gue berangkat dia nitipin ke gue. 7.000 lagi. Iya. Oh, gue cuma 5% ya. Kenapa Nadib 10%? Beda dia pemuda UK soalnya. Oh waktu itu. bener. Iya. Berapa lama lo di UK, Div? 2018 sampai 2020. Terakhirnya 2023 awal. 5 tahun. Oh kalau kalau visa biasa kan 6 bulan. Multi Iya, tuh multi bisa entry. boleh bolak-balik. Bolak-balik, Kalau visa pelajar berapa berlaku ya? Setahun ya? Setahun ya. Setahun perpanjang gitu. Jadi karena ini juga gue dulu pertama foundation dulu. Foundation itu 9 bulan. Oke. Itu gue dapatnya 1 tahun. Mm-mm. Kemudian gue first year kampus gue. Di first year kampus gue itu gue dapat 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 3 tahun malah 3 sampai tahun. selesai. Oh. Tapi dari kampus pertama itu gue tahun keduanya gue pindah kampus. Nah di pindah kampus itu gue dapat lagi 3 tahun kayak gitu sih. Jadi panjang ya sebenarnya. terus sih. Cuma Dan- habis itu di 2023 awal, jadi gue tuh dipanggil sama kampus untuk masuk bulan September 2022. Tapi visa gue tuh mati belum berpanjang. Gue baru datang tuh sekitar bulan Oktober akhir. Jeda sebulanan Jeda tuh. sebulanan. Gue udah telat 5 minggu kelas. Kuliah. Akhirnya sama kampusnya dibilang lo udah terlambat telat register gitulah. Oh. Akhirnya gue disuruh balik ke Jakarta dan dikasih tahu kalau misalnya visa lo cuma berlaku ya pokoknya you only have 1 month until the visa Yang 3 expired. tahun hilang tuh. Hilang, Jadi iya. tinggal sebulan setelah Iya, itu. jadi gue kalau misalnya itu gue in a risk of being deported. Jadi Jadi gue udah hampir Oh, dideportasi Jadi sebenarnya. kampusnya ngerasa lo main-mainin ini ya supaya dapat visa 3 tahun ya gitu kan kasarnya ya. Rasanya kayak gitu. Cuma iya. memang pada saat itu gue akhirnya memutuskan untuk tidak kembali lagi sih ke UK. Kan, satu dan lain hal. Untung single lo pecah langsung jaga hati. Coba kalau nggak jujur luntang lantung. Iya, lantang lantung tuh. Iya Iya kan? benar. Itu Gara-gara penjaga hati hati- tahun berapa berarti itu? 2023 bulan
Mei gue rekam sama Petra di Ubud. 2023 bulan Oktober lah. Pecah. Pas banget pulang dari UK 2023 berarti. Iya, tapi kan gue pulang dari UK-nya Januari. Januarinya ya. Jadi sekitar 10 bulan kemudian lah, Oktober, tiba-tiba lagunya viral. Nah, itu. Itu dia tadi keajaiban duit Iya. 500 tahun tadi. Masih ada. Yang penting ikhlas, yang ngasih ikhlas. Bener lah. Kan itu inian apa upah kerja. Betul. Iya, jadi nggak ada yang salah dengan Betul, 500 pound ya. Iya, benar. Cuman yang 5.000-nya. Iya benar. Lo SMA Jakarta ya, Div? Iya di high scope gue. Oh, high school. Sama kayak dia berarti. Saya nggak tahu lokasinya di mana. Dia low scope. Dia kan high. Low scope. Iya. Yang dekat Bintaro Exchange gue tahunya tuh. High school ya. Yang sebelah pom bensin lu. Iya. Itu aku Bintaro, gue yang di TB Simatupang. Oh, yang deket Cikal. Iya, Iya. Survei sih sempet gue. Iya. Survei doang. Survei kantin kan maksudnya. Iya. Kasih ada celah nggak buat mie ayam nih. Sumber kemacetan pagi-pagi. Iya. Jelas. SD, SMP, SMA di high scope. Enggak, gue SD-nya gue di Al Azhar Syifa Budi Cibubur. Cibubur, Cibubur. Siva Budi Cibubur. SMP, SMP gue di Global Islamic School gue. Gis Serpong. Condet. Condet. Ramadan tuh. Gue Arab condet gue. Oh, lo Arab Condet. Dulu sih, tapi Iya, sekarang. iya. Ya, Dekat ini dong restorannya Ustadz Khalid. Iya, iya. Iya, Iya, itu benar, sumber kemacetan condet juga nih. Sama. Kalau lagi Semua mana sekolah sih? dia ya. Sama Iya, gitu. iya, iya. Iqbal Ramadan kan sekolah di situ kan. Iya, itu satu angkatan kan sama gue kan. Oh, satu angkatan sama lo. Waktu SD Waktu SMP. SMP. Dia bilang Dia SMA di sana juga, tapi gue cabut. oh iya. Tapi si Iqbal ke Alizar Alizar. kan sempet enggak yang Alizar tuh Ran Alizar. Ya kan gue musik gue UK. Iya, benar. Iya, gue nggak masuk gue. Oh iya. Itu Bob Marley kayaknya. Bob Marley di global. Ya kita nggak tahu, siapa tuh pernah. Gila. Bob Marley di GIS sekolahnya. Global Islamic tuh Felix Shaw dulu Felix Shaw. Emang? Enggak. Buat orang tua. Oh iya juga ya, dia belum. Harus satu SMP sama Iqbal. Iya, seangkatan. Oh gitu. Enggak main tapi. Main. Oh, main. Cuma gue lama gak ketemu lah. Dia kan dulu sempet pas SMA-nya gue di high scope. Dia setahun di GIS, terus dia sempet ke New Amerika. Mexico kan. Iya. Amerika gitu. Nah itu yang lumayan lama gak tektokan lah. Tapi abis itu begitu balik ya ketemu lagi sih, main lagi gue. Main lagi ya. Iya. SMA high scope siapa yang angkatan yang jadi musisi juga kah atau aktor gitu? High scope banyak pak. Banyak ya? Angkatan atas gue tuh mungkin yang banyak orang kenal tuh Nayaka. Nayaka. Oh Nayaka. Tahu nggak lo? Ya, drummer. Ada Bukan. Salah hip Oh, hop. mantannya Eno Lerian. Bukan. Itu Beda. Itu Itu ada juga itu. Emang iya benar. Bukan. Beda. Gak tahu lagi. Tapi lu tahu kan? Nayaka hip hop Tahu, kan? hip hop, Iya, iya. Nayaka hip hop. Iya. Itu terus So siapa you lagi ya? Berarti hip hop bukan Nayaka. Nay EKE. Oh, ya naik KE bener. Terus ya lagi. Nggak, kalau di high school lu jangan nanya temenan artis siapa, anak artis siapa yang temenan sama lo, anak artis semua itu. Anak artis Oh, siapa banyak itu? ya. Iya, kalau Banyak anak artis ya. anak siapa itu? High scope, Cikal tuh anaknya siapa pasti. Iya. Tapi gue ngelihatnya kayaknya nggak banyak di angkatan gue deh. Oh enggak ya? Tapi anaknya banyak sih, anaknya Mas Tukul, anaknya Nikita Mirzani tuh Di yang situ lol ya? itu. Oh, itu? Dulu pas kecilnya gue lihat tuh. Iya. Oh, SD di high school. White Iya. Shoes tuh keyboardisnya guru di high school, seingat gue Oh, si iya? Mela. Oh iya. Iya, iya, guru tapi gua nggak musik tahu. kalau nggak Tapi- salah. Dia Guru belum musik. masuk deh kayaknya lo. Iya. Waktu SMA. Oh. Lucu banget. Iya. Enak juga. Iya, tapi kalau high school kebanyakan arahnya ininya kreatif sih. Gue nggak Kreatif tahu ya? kenapa ya, tapi lingkupnya tuh banyak yang jadinya jadi musisi, jadi videografer, jadi ya kayak gitu sih. Lu berarti ke-build jiwa musisi lo pas di SMA itu atau gimana di awal-awalnya? Gue mulai nyanyi SMP Mm-mm. sama guru gue sama senior SMP tuh disuruh nyanyi gitu kalau ada acara. Mm-mm. Soalnya kalau kayak high scope itu suka ada Pertunjukan. yang tiketnya dijual ke orang tua tuh yang gitu. Iya, benar. Iya kan. Oh, video lo viral kalau main gitar Iqbal nyanyi gak? Iya, Iya kan? Iya, Ada. lu tahu ya? Tahu gue Iya, lewat itu FYP. pas gue itu gue umur 11 atau 12 ya. Main gitar kan? Baru kelas 1 SMP tuh gue main gitar sama Iqbal yang gitu. yang ini tenenenenenet Paspor apa? Bener gak sih? Nyanyi Dewa. Gue nyanyi lagu Percaya aja lagi bener.
Tapi nyanyi lagu Justin Bieber. Waktu di high school ada gak yang nongkrongnya pada gini nih? Gak ada. Terus jauh-jauhan lu dah. Kayaknya jauh-jauhan lu udah enggak, Nggak ada, iya. tapi ada kita dulu nongkrong ada tempat namanya Warbal, warung belakang. Oh sama aja ya. Sama, Ada warning, ada sama, warning. ada. Iya. Tapi Tapi di situ tuh High Scope sama Cikal tuh yang gini-gini gitu. asik. Asik tawurannya high school Iya. Ini kok kan lo. Gue juga sama, gue bilang apa sih ini anak-anak orang kaya? Gua bilang, kok sotoy? Oh, High Scope sama Cikal tuh nggak akur gitu. Karena sebelahan. Sebelahan. Kayak 6-70 deh gitu. Iya, kompetisi pasti ya. Namanya gengsi-gengsi. umur-umur segitu. Iya. Kalau futsal tuh ya lumayan inilah. Intens. Iya, tapi gue nggak tahu Tapi sih. kocak sih. Kocak lah, gue juga kayak ini unnecessary banget nih kayak gini, nggak penting gitu kan. Lo Saling ngapain gebet liat cewek nggak? Cikal? Misalkan cewek gue anak Cikal, cowok lu gue anak High Scope gitu kan? Ada kan? Ada anak High Scope ceweknya Cikal, entar Iya. yang cowok-cowoknya Cikal kayak nggak suka kayak gitu-gitu. Is, Oh, ada persaingan Ada. juga. Ada. Baru info tuh, baru info. Iya. Tau gue sekolah anak orang kaya kalau berantem 1 lawan 1 bukan tawuran. Oh, gitu nggak sih? Iya. Ya kan? Iya benar. Ketemuan janji lu pukul-pukulan. Oh, gitu. benar. ditonton rame-rame. Iya, Tonton rame-rame bener. bukan tawuran. Iya kayaknya pernah ada berapa kali gue liat ada yang Kayak berantem boxing dan gitu. Yang lo wasit ini sendiri-sendiri. Gue sih ngeri. Badannya gede-gede Iya, anak sekarang anak sekarang gitu. badannya Zaman-zaman gede. gebetan lo anak Cikal kan? Mungkin. Mungkin Cik. Lu kan Mungkin. dari zaman gue SMA lu udah jadi artis. Tapi nggak punya mobil bagus. Udah minder duluan. Orang gue nonton malam tahun baru lu nge-MC sama Surya di La Piazza. Iya ramai. Jemput cewek pakai mobil Soluna siapa mau? Cikal tuh. Berarti Gitu. kebentuk dari SMP ya jiwa musik SMP, lo. SMA ngeband. Tunggu, high school tuh moving class ya? Moving class. Kok lu tahu? Iya benar. Gimana sih? Iya. Gimana sih? Kayak Jadi- kuliah, kayak kampus. Iya, lo jadi lo ngambil kelas apa aja, kayak Benar. SKS gitu Kayak ya? SKS benar. Gue lulusnya gue IPK. Jadi namanya GPA-nya tuh gue lulusnya 3,2. Jelek banget sih gue goblok. 2,2 jelek. Iyalah. Yang paling Karena bagus apa? karena ini SMA apa anjing ini kok Oh. tolol banget sih. Jadi lu bisa milih, misalnya semester ini lu mau ngambil kelas apa aja gitu. Jadi gue Gue mah rugi, gue bayar mahal cuman dikit kelasnya. gue jadi IPA IPS-nya tuh namanya kalau IPA tuh Math and Science, kalau Oh. IPS tuh Business and IT. Bukan Marcus Spencer. Bukan. Gue ambilnya Business and IT gue. Business and IT. Apa IPS gitu. IPS tuh bisnis and IT. Menarik nih, menarik. Soalnya abis lu lulus agak susah ya masuk kampus di sini, makanya rata-rata pada keluar. Kurikulumnya. Iya, tapi maksudnya setelah gue pikir-pikir SMA High Scope itu sebenarnya cenderung nyiapin buat kuliah di sini kalau dipikir-pikir Oh, pakai gitu. pakai IPK, Oh, pakai oh, kredit iya. gitu kan. Oh iya kan di sini begitu juga Kalau kuliah. kalau di luar tuh kan ya udah apa bachelor ini with honors misalnya apa gitu. Iya, kan. iya. Berarti ada sistem skripsi juga dong. Apa kalau di High Scope? Iya. Gue lupa apa bahasanya kayak Tugas final akhir. project gitu ya. Tugas final akhir. Project kayak- ya project. Terus presentasikan gitu sih. Oh Berarti iya. nggak ada ujian akhir kayak kita berarti Nggak ada. UN nggak ada. UN nggak ada. UN dulu gue masih tapi Oh masih Tetap dapat ada. ya. tetap ini iya bagus nilai UN gue alias Alias. 20 Iya. dari 40 nilai gue 29. Bagus masih Jadi di atas jadi rata-rata. Tengah lah. tiga nilai 90-an nih, matematika gue 15. Iya. Pinter. Karena angkatan lu nggak ada minimal. Iya, benar. Nggak dia pikir benar. peringkat tadi. Oh bagus sih gue 15. Taunya nilai. Nilai. Iya. Soalnya dulu kan ada tuh angkatan gue misalkan minimal 4,5 gitu, Iya, bawah iya. 4,5 nggak lulus. Iya iya iya. Gitu Nah kan. kalau di UK minimum itu nilai lo 40. Oh ada tuh ya di bawah Iya. itu nggak lulus. Nah UK tuh malah pakai angka kebanyakan gue lihat. Karena gue udah pindah kampus 2 kali ya. Apa jurusannya apa? Yang pertama jurusannya apa? Jadi foundationnya gue business and economic. Karena lo dari sebelumnya bisnis tuh sekolah ya SMA. Iya ya. maksudnya SMA-nya ya menjurus ke sana dan memang pada saat itu interestnya gue kalau ditanya sama bokap gue dulu pengen jadi apa, pengen jadi pengusaha gue gitu-gitu. Jadi jawab entengnya tuh pengen jadi pengusaha gue gitu-gitu. Iya. Yang kedua sama bisnis Ya, juga. iya terus gue pas waktu first year gue itu business and entrepreneurship yang tahun kedua juga sama. Mantep sih. Gitu. sorry. Kenapa lo ke UK, Div? Karena gue lebih punya banyak teman-teman yang ke UK gitu. Oh, dan, teman-teman memang dari 2017 gue itu sudah Ngincer. kepingin. Jadi pas gue Oh. kelas 2 SMA gue sudah kepingin gitu kayak
2017 tuh sudah riset gitu lah sekolah bisnis yang bagus apa Di sana, langsung di gitu, sana. Iya. Iya sih, dan rata-rata high school mungkin kuliahnya langsung luar negeri kali, Cik. Iya ya. Enggak, yang Sahid ada. Sahid. Ada anak high school masuk kampus lo, Universitas Sahid. Berarti kampus gua tuh. Bagus. Ya emang bagus, cuman ada kan dari burung. gitu. Beneran. Tuh, ini kayak kok kayak kandang burung. Depannya wall climbing. Boleh ke awan jembatan. Iya. Sahid itu di mana ya? Saya Tebet. Oh ini kan sebelah Lavender kan? Iya. Apa lo apartemen? Dia kan suruh apartemen kantornya di apartemen Oh, iya. juga. Jadi dia sempat. Makasih, Iya. Aman deh. Tenang aja. Jadi Lavande. bagus mana gitu. Kirain kolega-kolega di sana. Iya. Oh bagus sih ruangannya buat rekaman musik gitu. Akustiknya bagus. Bagus. Tetangga nggak Enggak denger. usah gitu. Dari zaman gue masuk, Ya. terus kalau di mana di Sahid, lah itu kan banyak jablay ya. Langsung. Iya nggak usah ditutupin. Langsung. Iya. Usahain tapi Usahain. salah satu UKM itu rajin Dit. Maksudnya bikin invitasi kayak pertandingan taekwondonya Iya, apa gitu sering, rajin rajin, tuh rajin. aktif gitu. Musik juga, acara musik. Acara ya. musik, iya. Acara pang-pangan gitu dulu zaman gua kuliah. Masih nggak lo suka ke kampus gitu? Enggak. Nggak ya? Ngapain? Tempat juga ya? Ke tempat gua nongkrong gitu. gua kuliah udah 8 tahun. Terus ngapain? Sama. Iya. Iya 7,5. Ngapain? Karena banyak yang kesono sih dari SMP udah punya apa ngeband, abis itu ngeband. Iya SMA. SMA. SMA ngeband. Iya. Bawain apa lo? Gue dulu main zaman gue SMA tuh bara suara lagi ini banget. Typhoon ya, Typhoon lagi jadi gue naik-naiknya. main. Iya. Itu doang dia apa? Ya, Iya bara suara. gue mainin nyala suara lagunya. Terus abis itu Udah main gitar? Iya jadi ini band itu tuh band gue tuh SMA tuh cuma nyiapin lomba tok gitu. Oh. Ya gue cuma ikut lomba tuh PL Fair 2 kali gue. Lomba Juara PL Fair? 1, juara 2 gitu. Oh ya? Gokil. Bawain bara suara? Bawain nyala suara, bawain mati muda, bawain KPR. Kelompok penerbang. Berlagak seperti jagoan mau jadi apa? Iya, Tahu gua. Benar. Iya. Terus. Cuman itu yang gue Itu dari FYP juga. Terus gue ada band US gitu namanya Highly Suspect. Namanya dulu Apa itu, bawain. Di? Gua aja nggak tahu nih apalagi Dulu dia. alirannya apa Dip nih? alirannya gue nggak tahu ya apa ya kayak gue nggak bisa gue nggak Tapi tahu rock bahasanya ya? tapi Rock rock lah ya? gitu. Oh. Ya pokoknya sama sama kayak KPR dan gitu-gitu tuh nggak terlalu jauh. Teman-teman band lo masih ada yang di musik gak? Iya. Gitaris gua yang sekarang yang sama gua bareng lo nih. itu dulu tuh Temen band sahabat SMA. gua begini jadi memang akhirnya pas waktu dia kuliah di Melbourne di JMC ambil performing arts jadi kuliah itu musik jadi ujiannya tuh manggung malah Gokil. justru lucu banget iya. Begitu dia balik Jakarta ya gue ajak gitu lo mau jadi Bareng nggak? additional gua gak gitu jadi bandnya Nadif Bahasa Lama gitu. Akhirnya kepake juga gue kalau misalnya sekarang lagi keluar kota sama si Kalingga ini teman gue kayak ngebatin gila SMA dulu emang kepengennya gini bro kok ya terjadi terjadi gitu. Iya, SMA. Tapi nggak rock Div sekarang lu malah jauh dari benar musik sekolah zaman sekolah. Benar gue ketemu turning point atau beloknya dari dengerin pop punk kayak State Champs dan mau kesini State Sum Champs 41. Weekend besok main nonton nggak? Ada waktu itu. State Champs Popang. Gue cem taunya sosis. Ada aja. Sosis indie. Cem. Yoi. Ada kan Kanzler gitu-gitu. Sosisnya indie pokoknya ya. Iya dulu gue 2017 tiba-tiba dengerin Daniel Caesar gue. Itu pertama kali gue mikir kayak Ya gue tahu kalau Daniel Caesar ya. Iya. Gue pertama kali dengerin dia tuh kayak gini nyanyi kagak usah teriak-teriak loncat-loncat megang bass capek juga gue. Akhirnya ternyata yang gue tulis dan gue buat di gitar akustik pun ternyata rasa-rasanya jadinya seperti itu gitu. Karena penting nyampe ke penonton ya, penonton relate, nyampe apa yang lo mau sampaikan. Iya kan seperti gue bilang pas kita ngobrol kayak sekarang lagu gue kan ku arungi 7 laut samudra. Iya. Gitu. Siapa yang mau arungi 7 laut samudra? Kalau dipikir-pikir gitu kan, tapi kayak akhirnya
gue akhirnya bisa nafas dari lagu itu ya. Gue seneng banget, maksudnya jadinya jadi bagus lah outputnya buat orang-orang. Dan ini single baru, ya kan? Baru rilis Jumat kemarin. Gue sengaja belum gue dengerin pas lu datang ya lah. Gue bilang gitu ya, gak mau kulik ya kan. Kulik. Lo band adisional dia. Single baru apa ini single baru? Single baru judulnya Masih Ada Waktunya. Masih ada waktunya. Sama nih. Gue tulis bulan Januari kemarin sama Petra. Sama Petra lagi nih barengan nih. Ubud ya. Ubud lagi. Pasti Ubud sih. Ubud. Yuki kan U-nya Ubud. Bener juga. Ubud Kingdom. Enggak, aku kira Ubud Kute. Ubud Kute bisa juga sih. Jadi rute. Ya itu lagunya gue tulis Januari ya di awal Januari sama Petra gue nulis lagu itu Masih Ada Waktunya tuh lagu tentang nyokap. Jadi kayaknya sentimennya tinggi lah gitu. Jadi pada saat itu tuh gue workshop tanggal 5 sampai 10 Januari sama Petra. Jadi gue 5, 6, 7, 8 itu full workshop gitu setiap hari. Dapat 2 lagu. Gue sama Petra udah sesumpak itu Pak. Kayak musik terus ada begitunya iya lah biar kata Ubud juga ya. Iya mau kayak apa kalau tetap ngerjain ya itu. Tapi pada saat itu kebetulan di rumah Petra tuh lagi ada nyokapnya Petra, ada nyokapnya Virina bininya, ada neneknya Virina, ada manajer Petra Resti, terus ada cewek gua, ada beberapa. Pokoknya ada di situ tuh ada mother figure banyak. Nah ya udah gue lagi duduk, lagi sebat-sebat sama Petra ngobrol. Ya itu pandangan pertama kita itu di depan kita tuh ada ibu-ibu, rombongan ibu-ibu ini main monopoli gitu di meja makan Petra. Akhirnya begitu masuk studio lagi tertulisnya lagu tentang nyokap. Dan itu yang terjadi. Jadi 3 hari workshop tuh malah belum dapat ide tentang ibu nyokap ini. Nggak ada, itu muncul aja gitu. Makanya ada lirik bebas parkir tuh di situ ntar. Ada dong. Ada dong. Karena ada monopoli. Kesempatan sama dana umum. Ada tuh di lirik lagu. Dana umum gimana coba? Katanya mau jadi merchandise juga. Monopoli. Berarti itu ide. Boleh tuh. Kalau workshop gitu musik udah jadi duluan tuh ya. Tinggal lirik atau gimana? Gue biasa sama Petra mengalir sih. Gue kadang-kadang gue datang dengan lagu. Oke. Mungkin 2 kali workshop terakhir gue sama Petra ini Januari dan Oktober tahun lalu itu gue datang kosongan Pak. Oh benar-benar berangkat belum ada apa-apa? Berangkat belum ada apa-apa. Emang tapi niat mau bikin musik sama Petra gitu ya? Iya kayak gitu. Jadi makanya gue kalau misalnya sama Petra itu janji di studio jam 11, gue baru masuk studio sama Petra itu jam 2. Biasanya selama 2 jam itu makan siang dan ngobrol. Ya. Justru apa yang mau diapain? Apa yang mau dibahas gitu. Lu lagi ngerasain apa, Div? Lu lagi kepingin apa? Apa yang mungkin tahun lalu lu nggak rasakan, di tahun ini lu rasakan. Jadi gue sama Petra tuh banyak ngobrol agak dalamnya juga gitu. Jadi ngobrol personal ya justru ya pentingnya. Nah itu yang ternyata menurut gue bikin dia bisa amplify lah apa yang gue punya di hati dan kepala untuk jadi satu karya. Iya, jadi tuh pas lagu. Ngobrol udah di tarif tuh mulai. Jadi itu part of job juga. Iya. Petra. Perasaan baru masuk studio jam 2. Iya nih. Tadi gue 2 jam main gue casah. Makan siang juga dicas lagi katanya. Ntar gue cek apa iya kayak gitu. Karena gue suka bingung tuh kalau gue ke produser nih apa yang dibawa sama musisi produser gitu kan. Iya, ada hari di mana gue bawa juga musik yang mungkin ya udah Petra cuma gambarin aja gitu. Gue ada juga satu momen gue datang ke tempat Petra yaitu nggak bawa apa-apa, tapi gue paginya gue habis lari, terus gue ya di toilet kan, mau mandi gue boker dulu, pas boker gue ketulis lirik. Gue bawa ke Petra, ternyata jadi lagu. Ada lagu gue Sesuatu judulnya. Karena yang keluar adalah sesuatu. Iya benar. Sumpah beneran. Iya jadi akhirnya ya kayak gitu sih. Macam-macam sih gue dapat ilhamnya kalau di Bali gitu. Bali karena Petra dalam beberapa tahun terakhir hits banget di penyanyi-penyanyi yang naik lagunya produsernya itu rata-rata Petra. Bernadya pecah banget. Terus Kunto aja kan nggak salah ada beberapa lagu yang sama Petra iya deh. Dulu ya. Iya. Gitu bareng-bareng. Gue juga mau bikin lagu gue Petra.
Lagu apa? Lagu Siem lo bikin udah. Labu. Si Penjaga Hati itu ada Petranya juga ya? Sama Petra. Iya, yang Petra yang sama Petra kan. Iya. Kenapa sama Petra lagi nih lo? Kalau Penjaga Hati itu jadi ada satu kejadian yang bikin gue hampir sebenarnya nggak jadi untuk rekam lagu itu. Hah? Cuma gue udah kadung bayar. Gue udah kadung bayar nih. Gue udah bayar gue ada bayar Petranya jadi ya udah gue datengin gitu, tapi kepala gue sama sekali nggak rekam. Maksudnya kepala gue sama sekali nggak mikir lagu itu sebenarnya udah. Ya yang penting gue beres ini lagu ini gitu. Oh gitu. Malah itu yang kasih nafas gue sampai sekarang gitu. Itu jadi sinetron juga ya kalau nggak salah ya. Sinetron bukan film apa sinetron? Kayaknya soundtrack sih. Soundtrack. Kayaknya iya gue lupa ada film apa kemarin di ini. Cuma gue nggak tahu sih, kayaknya nggak ini. Ya nggak ya gitulah. Iya pokoknya begitu film ada kok. Gue terima fulus kok. Iya yang penting gitu aja lah. Nah sekarang sama Petra lagi karena ini kayak cocoknya sama Petra lagi nih. Iya, tapi maksudnya bukan berarti gue sama yang lain gak cocok ya. Tapi memang pada saat gue proses menuliskan lirik-liriknya itu kayaknya paling klik sama si Petra gitu. Dan gue bersyukur sih bisa. Ada dua tuh, Petra sama Gusti ya. Gusti lagi naik juga ya. Sal tuh sama Gusti. Iya kan. Dari planet lain sama aduh gue lupa. Pokoknya ada beberapa lagu. Iya ada beberapa lagu. Terus Ardito juga. Wijaya Kusuma lagunya. Album Wijaya Kusuma tuh ada beberapa kayaknya Gusti juga. Sama Gusti juga. Kacau. Kocak tuh orang. Kocak sih. Dewik juga Dewik. Dewik bener. Udah lama. Anjing gue nggak tahu Pak. Ada Dewik. Ada eranya lu lagi di London. Baby aku ingin putus. Kalau gue saran gue lo sama Papa T-Bob sih. Iya sih. Iya. Gesang. Mas Guru Soekarno Putra sih bisa. Iya sih. Bisa juga. Rudi Hoirudin kalau bisa. Kan masak sih. Iya malah daku deh malah. Ayo. Itu kalau merica bubuk hijau. Kalau sama Petra misalnya sistem kerjanya lu bawa player ke sono ngisi semuanya apa semua diisi Petra sih gimana sih? Kalau Bali iya, jadi Januari tahun lalu gue Januari tahun lalu bahkan dari Penjaga Hati sih. Pas Penjaga Hati itu gue bawa anaknya Om Rido Hafiz si Marco. Marco tuh gitaris Rido juga. Rido Slang. Anaknya Om Rido Slang tuh gitaris gue juga. Nah itu gue bawa untuk ngisi. Jadi kalau lu denger solonya Penjaga Hati itu Marco tuh. Marco. Bikin. Amerika juga deh solanya. Kan bapaknya di Amerika kan sekolah musiknya. Iya, di Music Institute. Cuma kalau si Marco di SAE kemarin tapi belum beres. SMA juga masih. Iya, ada kelas gue di SMA. Oh, ada kelas di Highscope ya. Gue di Highscope, iya. Terus kemarin Januari yang tahun ini gue bawa si Kalingga, yang temen lo itu temen gue, sahabat gue SMA ini, gitaris gue juga. Nah, ternyata sama Kalingga nih lebih bisa lebih apa namanya? Gue bisa nulis juga sama dia gitu. Dia juga songwriter juga gitu. Kalau sama Marco dia mungkin lebih banyak terima aja nih. Iya, dan bikinin lick gitarnya lah gitu. Tapi kalau si Kalingga nih bantuin gue bikin kerangka lagu gitu. Jadi banyak kerjasamanya sama Kalingga sekarang gue. Karena proses kreatif tuh kalau musik satu lagu tuh panjang ya sebenarnya dan pusing ya, kompleks ya. Kayaknya kalau buat mereka kayak walaupun kita bukan nggak gampangin. Iya udah, sih. Udah formulanya udah tahu ya. Tahu kita nggak ngerasain aja kali. Karena tapi kita lu bukan musisi, iya lu geledek mah lagunya semenit. Geledek satu shift aja 6 lagu. Irit itu. Beda. Satu shift 6 lagu. Satu shift 6 lagu. Tapi lah satu lagu 1 menit. 1 menit geledek. Itu lu kalau misalnya dikasih set 45 menit gitu lu. Terakhir kita manggung Krapela 6 lagu setengah jam. Nah, ya bagus dong berarti. Bagus, orang banyakan salahnya ngulang. Tapi lu pasti banyak ngobrol juga ya. Ngobrol, banyakan ngelawaknya. Gue pengen nanya sebagai maksudnya kan kalau gue kan solois gitu ya. Ada hari-hari di mana gue merasa energi itu kembali ke gue, maksudnya baik gitu, seru gitu. Ada hari-hari di mana kayak bangun gitu loh. Iya, gue pernah manggung di salah satu, dan ini mungkin karena lagu gue sama tempatnya juga nggak cocok kali ya. Gue pernah manggung di Senop di salah satu bar gitu lah ya. Pas gue nyanyi tuh sampai ada yang lo tau gak sih orang kalau ulang tahun Oke. Gue manggung tuh sambil ada gitu, gue dalam hati gue nih panggung kok nggak selesai. Jadi berasa lama banget. Iya. Gimana caranya supaya lo bisa terus nangkep
Energi. Bikin orang tuh ngelihat ke lu gitu. Gimana nih kalau gue kan formatnya tapi band, untuknya band. Tapi Nadif Basalama tuh sama soalnya formatnya band. Gue pegang gitar. Caranya supaya tetap ke panggung. Mabokin vokalis. Mabokin wancoy. Wow. Enak. Kalau mabokin wancoy. Kalau gue pernah dengar interview teman gue. Ini nih banyak musisi nih temen lu. Widya Malik. Widya Oke. enggak ya? Pokoknya Iya. kan kayak gue juga mandu karaoke nih. Iya. Kan pernah mandu karaoke yang isinya cuma 15 orang. Ada emang. Ada. Karaoke 15 orang. Private. Ada orang Enggak private sebenarnya tempat Acara, yang datang cuma 15 orang. 9 naga. Wow, kok eksklusif. Itu mah mau diambil bingung. Gak diambil makin bingung. Itu yang lebih banyak LC-nya kan daripada penonton kan. Iya, itu juga ada. Itu ada. Ada kan. Yang datang ke sana emang mau deket sama LC, ngapain gue karaoke di sini? Karaoke LC aja. Terus. Tapi ada 1-2 orang yang memperhatikan lo, udah lo entertain dia aja. Iya, Fokus ke dia. Gue ini dia aja kayak udah gue todong dia segala macam. Gue sama Iyas Lawrence tuh dulu. Iya. Itu karaoke berdua tuh, tapi 15 orang gitu. Enggak, gue pernah karaoke di sebuah company gathering. Iya. Jadi satu Indonesia datang ke sana. Ini perusahaan alat berat. Iya. Wow. Dari pagi sampai malam meeting. Owner dari Cina langsung pakai bahasa Cina bla 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 bla. Pas gua ini dia berkaraoke gua sama Iyas. Yang bertahan cuma 2 orang, bapak sama ibu. Gila. Itu juga bapaknya main handphone. Pak mau nyanyi apa, Pak? Ada lagu ini enggak? Lagu Batak gitu. Ada Pak. Ada aja gua adain. Gua cari dari YouTube. Yang lain dia nyanyi udah kamar pusing dan lain-lain tuh habis meeting sehari. Orang Iyas karaoke sambil ke prasmanan. Wah. Oh gitu ya. Iya. Ada jadi gua aja hari aja. begitu ya. Karena gue merasa mungkin kalau misalnya gue manggung ke luar kota, mungkin karena di luar kota tuh kayak nggak reachable orang ini yang Iya. Jadi gue ngucap dikit aja heboh. Iya. Lebih apresiasi ya. Iya. Kalau misalnya gue kadang-kadang gue manggung di Jakarta atau di kota-kota besar gitu, kadang-kadang gue meskipun yang lainnya tuh energinya balik ke gue, maksudnya seneng gitu, tapi ada juga 1-2 mata nih gue perhatiin, ini kok jahat banget sih lu. Kayak gue bikin salah gitu. Kalau menghibur dia menghibur kayak gitu loh, gue ada begitu banget sih. Dan kadang-kadang gue kiko gue tambah liatin gue gue salah chord gitu. Jadi yang bangke gara-gara dia menang dia udah. Gue kira gue liatin dia cabut. Enggak kan? Dia yang salah. Dia yang salah. Tapi kalau format band lu suka rubah aransemen jadi lebih ada beberapa yang lo sesuaikan dengan panggung gitu. Iya. Tergantung sih. Tapi kayak misalnya gue November kemarin gue manggung di Zep Kuala Lumpur. Ternyata audience di Malaysia tuh cukup gokil besar. Tuh. Iya. Gokil banget. Gue jual 2.000 tiket kejual 1.500 kan. Wah gokil sih. Mantep dong gitu. 75% gitu. Iya. Nah itu karena venue-nya bagus. Kemudian ini ya kita siapkan karena itu apa namanya headlining show kan. Special treatment lah ya. Gue itu pasti gue buat guanya ini banget. Iya. Persiapkan betul lah gitu. Tergantung sih. Tapi ada juga panggung-panggung yang memang ya sudah gue ikut MD gue. MD gue kebetulan main bass juga. Ditio namanya, dia suaminya Vira Talisa. Dia yang bantuin gue inilah apa namanya kompos kalau lagi panggung arrangement gitu. Oh ya, karena tergantung panggung itu. Kalau kita MC kan, ini versi live nih lebih enak karena biasanya mungkin kalau dengerin rekaman kan berulang ya, kalau lo dengerin di Spotify gitu lagu lo ya berulang, tapi kalau live tuh kenapa ada experience beda karena beda di bawah ini itu kan. Sebetulnya sih sekarang sampai hari ini masih gue pikirkan adalah gimana cara orang pulang nonton Nadif itu dapat gitu ya nonton Nadif gitu loh. Iya ada begitu itu. Kan kadang-kadang ada juga orang nonton, dan gue mungkin dulu salah satunya gitu yang kayak nonton Nadif udah gitu aja. Iya. Kayak gitu itu kan lagi lo cari nih. Iya, gue sambil kita menurut gue sih sebagai human being kita never ending work in progress lah. Jadi selalu belajar terus gitu. Semoga ada kesempatannya aja buat muncul terus kan gitu. Amin. Ada terus lah ya. Jadi selalu beda tampilan. Jadi orang berkesan gitu ya maksudnya ya. Adit kebetulan nih dia konsultan konser kan sekarang ada jabatannya kan. Oh kokon ya. Kokon kan. Konsultan konser. Iya kan lu kan kokon kan. Sebagai orang yang sering konser lo harusnya bisa ada advice gitu deh. Belum ada tuh Cik. Iya belum ada. Lo sama band-band itu atau penyanyi
penyanyi, konsultan konser gimana biar konsernya sebenarnya show director. Iya tapi ini bagusan Edi Kemot sih kalau gitu. Langsung proper aja ya. Langsung proper aja. Jai Subiakto. Iya. Bisa tuh. Kalian tuh ya. Iya, atau Ari Tulang. Bisa Ari Tulang. Avi dan tapi gue juga nggak kebayang sih kalau solois tuh apa ya kayak gitu-gitunya. Gue jarang nonton konser solois. Interaksinya sih yang banyak mungkin diinget ya. Gue suka kikuk gitu. Tergantung kalau misalnya udah ngelihat gue maksudnya udah senang, gue lebih mudah kan pasti lebih mudah untuk bawa diri kan. Kayak gue bisa bercandain satu-satu gitu. Tapi kalau misalnya kayak apa namanya diem gitu, kadang-kadang gue ngomong sama Candi gue gitu-gitu. Iya serius. Saking gue gitu kayaknya. Gue kelihatan kalau solois gitu, kalau udah crowdnya nggak terlalu fun gitu ya, langsung tuh habis lagu langsung lah langsung lagi. Gue sok-sokan aja. Kadang-kadang gue suka sok saking kiko kan gue suka sok-sokan ngobrol sama Marco sama Kal gitu. Iya. Padahal gue gak ngomong apa-apa gue. Sumpah demi Allah. Itu Marco sama Kali gak suka banget. Lu jangan so asik kata gue. Lah gimana boy? Gue bilang gue udah gak jelas gini di atas panggung. Seakan-akan penonton, wih mau dengan format gimana, ada masalah HP teknis gitu kan. Megang-megang in-ear gitu kan. Bener semua in-ear gue jujur. Bener semua in-ear gue. Iya. Treatmentnya beda-beda tuh kayak beberapa band sih yang banyak inian nih kalau apa namanya? Iya kalau band banyak interaksinya soalnya. gitu. Tapi nggak juga, gue pernah nonton satu band interaksi ke penonton garing tuh ada buat di bandnya ya. The Strokes. Oh waktu di sini enggak di Fuji Rock. Fuji Rock. Karena kayaknya crowd Jepang kali. Crowd Jepang ngerti bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris. Oh iya. Kalau gue nonton story orang di We The Fest, bagus tuh karena orang Indonesia ngerti bahasa Inggris jadi masih bisa bercanda gitu kan. Sampai Julian Casablancas kayak forget it. Oh iya. Serius Selalu dia ngomong apa? Tahu, iya si penontonnya nggak jawab, nggak ngerti. Jadi kayak nyambung. Berarti itu hal yang biasa di maksudnya The Strokes saja mengalami itu sih crowd-crowdnya. Iya. Tapi crowd luar negeri tuh gimana sih Cik? Kan lu paling sering nonton konser di luar lo. Ya kalau di luar sih nggak juga, cuma Jepang doang. Jepang sih, seringnya ya. Maksudnya gimana apresiasinya gitu mereka kalau Jepang apresiasinya tinggi banget. Pokoknya sampai makanya destinasi artis luar Eropa atau Amerika untuk ke Asia pasti utama Jepang dulu ya. Jepang gitu. Pasti mereka ini banget jarang yang ngerekam pakai handphone segala macam. Nikmatin musiknya. Lu lah di UK lah pasti sering banget konser lu. Iya. Enggak juga sih gue. Gue menyesalnya adalah tidak datang. Banyakan di rumah sih lu ya. Tidak datang Glastonbury, tidak datang Reading, tidak datang. Ya kan pendidikan di sono ketat, Pak. Jadi belajar mulu pasti deh. Iya jelas. Atau ikutnya aja pemerintah di rumah aja kan. Betul. Lagi Covid. Betul. 2020. Iya. Kita nurut aja lagi dulu ya. Iya. Ya emang harus nurut lah. Aduh, ya benar juga harus nurut. Kalau sekarang enggak nurut. Lu buat apa di rumah? Nganggur. Iya juga. Gua. Oh iya lu di rumah aja. Iya lu banyak di rumah. Iya. Si lagu ini album sampai nanti apa gimana sih masih ada waktunya. Jadi gue akan rilis album Deluxe bulan Juni. Oke. Deluxe itu gimana Mas? Deluxe itu jadi nama albumnya itu Nadif bracket laman berikutnya. Oh, berapa gitu. Lagu tuh di situ? Kemarin album gue yang Nadif itu 8, ini 8 lagi, 5 lagu baru, 3 lagu strip versionnya gitu. Oke. Nah, Deluxe album soalnya jarang musisi-musisi 16 sekarang bikin 16 album lagu nanti. 16 ya sekarang lengkap kayak udah single gitu. Iya. Gue baru rilis single juga kan kemarin, single pembuka albumnya itu Bergema Sampai Selamanya. Bulan Januari tanggal 31. Tuh, ada aja. Kalau ada lagu biasanya kalau lagu solois cowok bisa pakai nih buat modusin nih. Ini kalau lagu ini cocoknya buat siapa nih? Lagu yang mana nih? Buat masih ada waktunya ini. Masih ada waktunya buat nyokap gue. Jadi lebih ke kayaknya gue mengucapkan terima kasih aja sih gitu. Lirik gue nyokap lo tau gak tapi lagu ini? Tahu. Apa reaksi dia pas pertama denger? Bagus katanya gitu. Gue bilang standar ibu ya. Gue bilang tapi ini gak gue rilis. Bagus gitu aja. Tapi ya gitu, tapi dia bilang dia seneng lagu tulisin gitu. Iya. Karena nyokap itu kan suka kasih ujangan-ujangan ya pasti teman-teman juga sama gitu kayak teman-teman yang dengarkan juga sama gitu. Jadi gue ya begitu sih lirik-lirik gue di situ juga ngomongnya kayak
salah satu penggalan lirik gue tuh kau wanita yang terkuat yang ku tahu, yang terindah yang doanya selamatkanku, kayak gitu-gitu. Jadi karena gue cukup percaya sih gitu. Di 2023 itu salah satu contohnya sih. Doa nyokap lu ya. Karena tapi gitu. Kalau lagu emang bisa bisa multi interpretasi kan saat di udah ke pendengar gitu. Benar. Asal nggak terlalu obvious, misalkan nggak ada kata-kata ibu atau mama gitu kan nggak ada kan di lagunya, ada nggak? Nggak ada sih, ada wanita kan. Jadi maksudnya tetap bisa misalkan ke pasangan yang jadi ibunya buat anak-anak lo bisa juga itu didedikasiin gitu. Dulu Penjaga Hati udah sampai gereja mana pakai lagu gitu. Jadi lagu religi. Iya, jadi lagu religi buat macam-macam agama. Gue kayak aso ini Ustadz boy. Udah jadi nama bahasa lama nih. Nama bahasa lama Penjaga Hati. Fotonya burung merpati warna putih gitu, yang keren gitu. Tapi ya seru sih. Musik video biasanya ada nih kalau buat nyokap. Musik videonya yang sedih-sedih nyokap gitu tuh. Iya. Gue masih dalam proses pengerjaan sama timnya After School. Untuk music video masih ada waktunya gitu. Siapa ya sutradaranya? Gue lagi kerja sama satu PH namanya Kinovia. Kinovia. Nama direkturnya itu Razni Mahardika. Gitu. Gue di refer sama Aco Tenri kemarin. Aco Tenri. Karena pada saat itu Aco lagi nggak bisa ngerjakan, tapi dia bantuin bikinin agak sedikit banyak bikin konsep. Terus dikenalin sama Aco ke temen-temennya. Terus semua video klip Aco lagi megang sih Aco. Pokoknya targetnya berarti Imbex sudah jadi jingle. Imbex itu Indonesia Mother and Baby Expo. Imbex. Oh gitu, Imbex ya namanya. Iya. Pokoknya lo kalau masuk popok semua. Sama stroller. Popok stroller. Lagu ini akan jadi opsi selain lagu bundanya Melly Guslau ya. Betul. Buat muhasabah ya. Iya. Pejamkan matamu. Buat di SQ. Iya. Iya, disuruh bayangin bendera kuning di depan. Tanya bapak lu join Golkar. Daripada Janur Kuning lah, bapak emak gue kawin lagi dong. Janur Kuning ya. Lebih horor Janur Kuning. Lebih horor. Tungguin aja kalau udah rilis si albumnya Juni ya. Albumnya Juni. Tapi kalau single udah lo bisa dengerin di Spotify. Iya betul. Si Bergema sama Masih Ada Waktunya. Yoi. Showcase ada lagi nggak? Terdekat. Gue insya Allah akan tour bulan, ya semoga lancar ya, bulan Agustus. Gue ada Singapura, Kuala Lumpur, Sabah. Habis itu baru balik Jakartanya, baru balik Indonesianya sampai Desember. Dari Agustus itu setiap kota, setiap bulan 2 kota. 2 minggu sekali ya? Benar, jadi mungkin sekitar 8-9 kota. Iya, mantap sih. Enak sih sekarang musisi rilis tour sekarang. Bener. Emang dulu kagak? Dulu turnya tuh tur sponsor, bukan tur album gitu, ngerti gak sih lo? Kalau dulu kan kayak tur rokok berapa kota gitu. Iya juga sih ya. Sekarang kayak musisi udah tur album baru tur. Iya. Tapi sama maksudnya apa yang lagi diupayakan itu kan cari sponsor itu. Iya juga benar. Cuma memang itu bukan inian utamanya lah. Kalau bisa jalan sendiri tetap gitu. Gue kepengen bikin tour yang seperti tadi gue bilang, gue kepengen tour yang orang datang berkesan gitu ya. Jadi gue pengen nanti mungkin gue pikir jualan tiketnya mungkin harus beli 2 tiket, jadi lu nontonnya sama pasangan lo atau sama siapa gitu. Terus macam-macam lah treatment-treatmentnya gitu ya. Treatment kayak bikin time capsule. Jadi lu bisa buka setahun lagi atau mau bikin kayak gitu. Jadi orang tuh tetap ingat bahwasannya lu bikin ini di konser lu gitu. Gue sih ada ide ya buat gimana? Tapi itu dia harus kokon. Nah, oke. Ada konser Iya. Biasanya kan kayak K-pop kemarin Malik bikin soundcheck experience. Iya. Lalu loading. Dia penontonnya bantuin ngeset gitu. Katanya anjing gue bayar suruh ke dekor. Berkesan. Iya, berkesan banget tuh. Iya, masukin solar ke genset gitu. Tapi ada 2, loading in, loading out. Jadi loading out lebih mahal karena udah pada pulang dah. Udah kita lagu kedua cabut aja, capek banget dari kemarin kita ikutan loading. Nggak ikut loading out, loading in doang. Kita sediain nanti buat mereka supaya bisa nginep hemok di belakang.
Kayak orang panggung. Gue pikir Berkesan sih. Iya, berkesan itu. Berkesan. Tapi ini minta refund. Gue Berkesan kerja tapi minta nih. refund. Malah minta dibagi. Budget. Iya, bagi dong gua hasil Boleh, penjualan. Mungkin Gledek mau bikin ntar kalau Gledek mau bikin konser. Ya, mungkin kalau Gledek tuh ada kemungkinan tuh itu. Iya, menurut gue sih Gledek bisa. Lu sama siapa aja sama Wancoy. Namanya Oza, Kicuy. Kicuy. Anak-anak stand up semua lah pokoknya. Pokoknya nama-namanya anak-anak high school lah. Kicuy. Wancoy sih lama di ini ya, dia di global Global Jaya. Telesindo ya. Global Telesindo. Gue semalam abis duduk sama Renda. Terus Renda bilang katanya Wancoy tahun ini bakal mantep nih. Oh iya Uni. Gue manggil Uni kan. Oh iya Uni. Itu kayaknya habis beli mobil Vios. Yoi. Mantep nih. Nah lu kan tadi nanya tips ya, emang caranya mabokin Wancoy. Kalau tips panggung gue gak ada lagi caranya. Betul. Iya. Renda tuh 3 juga ya, sama 3 ya. Renda 3 juga. 3 deh. Dev, thank you banget Dev udah mampir nih. Thank you, Dev. Sukses lagi. Terima kasih banyak. Kita tunggu launching party albumnya nanti dan turnya. Sebenarnya Jakarta ada ya berarti kan? Jakarta harusnya ada sih. Pasti ada ya. Semoga ada ya di bulan Desember. Desember ya akhir ya. Jadi gue memang agak panjang gitu. Memang kick off-nya dari bulan Agustus ya. Agustus gitu. Ya, mantap sih sponsor lah kalau mau tuh nemenin Nadib ya. Iya. Keliling nggak cuman Indonesia sampai Singapura, KL, Sabah. Mantap. Tapi mungkin bisa juga tadi kalau buat sponsor hubungin Itin tadi ngasih lo 5.000 pound. Kabarin lagi. Ekskursi boleh lah. Iya benar juga. Jasa waktu itu lah. Iya. Kalau nggak gue spill nih. Gue spill nih. Jadi diancam. Iya. Dia masih di UK tapi masih di UK. Nggak tahu. Tidak tahu keberadaannya. Kalau on cam nggak tahu. Gak tahu. Kalau masih di UK kita samperin aja. Iya. Thank you Dev. Jangan lupa dengerin lagu-lagu yang ada di Spotify. Yo, thank you Dev.